pengertiannya begitu. Saat sekarang ini pengertiannya terdiri dari towernya itu untuk apartemen atau hotel dan sebagainya, dan podiumnya untuk mall begitu, mungkin 3-4 lantai. Mungkin kalian sudah sering ya masuk ke mall-mall itu tanpa barangkali meresapi ya, misalnya ke ke Taman Anggrek itu. Mungkin kalian masuk aja ke sana, tapi nggak tahu di sana ada apartemen kan? Kalau nggak salah ada 7 kan gitu ya. Itu mixed use building yang gede banget kan begitu. Ya. Jadi contohnya sudah banyak sekali di Indonesia begitu. Ini saya baru ngomong secara teoritis dulu ya begitu. Jadi pemilihan site yang tepat itu. Karena apa? Umumnya mixed use building itu berada di kota-kota besar kan begitu. Kota-kota besar umumnya sudah sering terjadi kemacetan begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kalian memilih satu lokasi, katakan di jalan di Mega Kuningan misalnya, tahu kan Mega Kuningan ya, sekitar Ambassador Mall misalnya begitu, kan luar biasa macetnya begitu. Apakah di sana tepat site itu dipilih nah begitu? Ya, belum lagi peraturan dari pemerintah misalnya, mall tuh adanya boleh per berapa kilometer lagi baru boleh ada nah itu. Nah itu yang harus kalian cari tahu begitu ya. Data pembangunan misalnya KLB, KDB dan sebagainya itu harus di dalam mixed use building ini kalian pelajari nah begitu ya, untuk nanti diaplikasikan dalam tugas saya nah begitu ya. Itu tidak mudah ya, karena memang mixed use building ini sangat kompleks. Pola pemikiran kita sangat kompleks di sini begitu ya. Kalian harus menghitung juga misalnya jumlah parkir itu berapa, nggak sembarangan gitu ya. Antara apartemen atau mall itu berapa jumlah parkir, tidak hanya dikira-kira, nggak ada hitungannya nah begitu ya. Kemudian kalau kalian sudah memastikan ya di satu site misalnya di tengah kota misalnya, dianggap itu tepat misalnya. Nah permasalahan yang timbul lagi trafficnya bagaimana, outdoor dan indoor bagaimana gitu ya. Outdoor misalnya begitu satu mall dibuka, apa yang terjadi di sekitar site itu? Pertama kemungkinan terjadi kemacetan karena angkot mungkin akan ngetem di sana kan ya. Kedua PKL kan begitu. Di Indonesia kamu tidak bisa, bagaimana menghadapi serbuan PKL itu? Ya biasanya mereka sangat agresif. Begitu ada pusat perbelanjaan mereka sudah dilarang pun sekarang pergi, besoknya datang lagi kan begitu. Nah hal-hal itu yang harus kalian perhatikan begitu. Bagaimana mendesain satu pusat perbelanjaan terpadu ya, di mana waktu bangunan itu berdiri, lingkungannya itu juga masih tetap nyaman, tidak terganggu begitu. Saya kasih contoh misalnya ada Royal Plaza di Surabaya ya. Siapa yang pernah ke sana? Royal Plaza. Maupun juga Sito ya, City of Tomorrow di Surabaya, di mana ada UPH di sana. Tahu ya, di Bundaran Waru itu ada City of Tomorrow, di sana ada mall besar, Matahari dan sebagainya. Kemudian ada UPH, ada apartemen nah begitu. Tapi mereka secara traffic ya bisa membuat konsep tidak membuat kemacetan di sekitar bundaran itu nah begitu. Nah bagaimana caranya itu nanti begitu kan. Itu baru dari outdoor, jadi waktu orang mencapai mau masuk ke mall itu tidak membuat kemacetan bagaimana. Jadi jangan asal membuat dari jalan raya masuk aja begitu, itu mesti dipikirkan. Nah kemudian di indoor sendiri bagaimana kalian membuat traffic itu begitu ya, karena kalau mixed use kan misalnya katakan di satu area itu katakan cuma ada hotel dan mall misalnya ya. Jadi hotel perlu entrance sendiri atau gabung sama mall? Jadi sendiri. Ada juga yang menggabungkan begitu. Jadi masuk dari mall bawa koper misalnya begitu. Tapi itu bisa aja asal yang penting argumentasi kalian tuh cocok gitu ya. Tidak membuat benturan di sana begitu. Jadi artinya ya faktor keamanan, privacy juga perlu dipikirkan dalam mixed use begitu. Ya. Sekarang misalnya tadi kan saya katakan contoh ya, traffic indoor itu antara hotel dan mall misalnya gitu ya. Tujuannya kan orang tinggal di hotel itu kalau mau belanja dia turun ke bawah langsung masuk mall kan gitu. Nah sekarang itu kan keamanan bagaimana? Itu yang harus kalian pikirkan juga. Jadi bukan asal turun sampai di lobi mall saya bisa masuk langsung ke mallnya begitu. Itu kan terjadi nanti bisa pencurian dan sebagainya begitu ya. Makanya kalau kalian pernah ke mall yang ada hotelnya, mungkin kalian sekarang ya nggak usah gitu ya, hotelnya sekarang kalau kalian lihat, kalian check in pasti dapat kuncinya itu berupa kartu kan itu. Ya.
sangat secure begitu ya. Bahkan waktu mau naik lift pun sekarang ada hotel tuh yang kalau tidak ada kartu kalian tidak bisa naik lift gitu. Pernah nggak hotel yang begitu kan ya? Itu satu hotel aja. Sekarang kalau digabung dengan mall bagaimana keamanannya? Nah, begitu. Siapa yang pernah ke Simpang 5 di Semarang? Ciputra Hotel itu ya, Hotel Ciputra ya, dan Hotel Horizon menyatu dengan mallnya tuh, mallnya panjang itu. Pernah nggak itu ya? Jadi di sana memang ada penghubung di lantai berapa saya di Hotel Horizon tuh. Kalau ke mall ada pintu kaca ya, kita keluar bisa, tapi kita kan udah punya kartu ya gitu. Tapi kalau kita kembali, kita gesek kartu baru bisa buka pintunya. Jadi orang yang bukan tinggal di hotel itu nggak bisa dia masuk ke sana lah gitu. Itu hal-hal itu yang perlu dalam desain Mixus itu dipikirkan lah gitu. Ya. Kemudian strukturnya sekarang gitu ya. Karena pengertian Mixus sekarang itu antara podium dan tower ya begitu ya. Jadi tower di sini pengertiannya kan bangunan tinggi. Nah, kalian memilih sistem strukturnya yang mana yang tepat dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia yang rawan gempa dan juga iklim tropis Indonesia yang sangat panas dan begitu. Jadi tidak bisa kalian misalnya saya memilih sistem struktur shear wall aja gitu ya, tanpa melihat kaitannya. Misalnya kalau saya buat shear wall kan bagus untuk gempa, untuk hotel, untuk apartemen juga cocok gitu, tapi untuk kantor tidak cocok. Nah, tapi kalau kalian mendesain hotel atau apartemen atau kontainer cocok itu shear wall begitu kan. Nah sekarang di parkirnya bagaimana? Jangan lupa ada basement kan itu ya. Jadi dari atas ke bawah tuh kan, misalnya kalau saya teruskan shear wall sampai ke bawah ke basement di mana ada parkir, kalian tidak bergerak di sana kan membuat basementnya kan gitu ya. Ada dinding-dinding misalnya jarak 8 meter atau 6 meter, saya mau buat parkir kan susah sekali, pandangan juga terganggu nah. Jadi hal-hal itu perlu dipikirkan gitu ya. Jadi dari segi strukturnya begitu. Juga dikaitkan dengan faktor gempa bagaimana kalian pilih begitu. Jangan milih misalnya flat slab. Ingat tak dulu waktu saya pernah ngajarin salah satu sistem struktur lantai kan flat slab ya. Plat datar ingat ya begitu ya. Jadi kolom langsung plat gitu kan. Jarak bertahan 8-10 meter gitu kan tanpa balok gitu ya. Itu kalau dalam kondisi tenang tanahnya itu enggak apa-apa kan, tapi kalau ada gempa kuat enggak plat itu nahan puntiran gempa itu tektonik nah begitu. Ya. Maka itu sekarang kan sistem struktur itu nggak boleh di Indonesia. Tapi banyak yang lewat tuh banyak juga. Di sini salah satu kalau nggak salah apartemen yang di sini tuh yang di Lipo sini mau keluar tol kan ada satu. Itu kalau nggak salah dia penggunaan sistem flashlight ya. Dia Serpong namanya itu kan ya. Jadi itu kelemahannya di sana begitu ya. Itu sekarang kan nggak tahu, itu kan belum teruji. Kalau misalnya ada gempa tektonik ada dipuntir segitu apa dia bertahan itu ya. Jadi mungkin barangkali menurut saya sistem strukturnya ya mungkin core and rigid frame atau rigid frame ya. Sistem struktur high rise-nya itu towernya itu, atau misalnya bearing wall atau shear wall bisa juga, cuma dikombinasi nanti masuk ke basement bagaimana kolom-kolomnya itu mengantisipasi kombinasi dengan shear wall yang ada begitu. Itu bisa nanti lah begitu. Ya. Kemudian juga dipikirkan misalnya ya, jadi kalian jangan memikir misalnya ngambil sistem struktur rigid frame. Berapa bentangan kolom, modul kolom yang terbaik misalnya. Jadi jangan saya misalnya sedang 7 meter, saya buat 7 meter ya, 7 meter gitu. Nah sekarang waktu mulai mendesain di basement kan modul kolom 7 meter, trafenya 7x7 kan. Nah dipakai untuk parkir cocok dah itu, efisien efektif dah. Nah begitu kan. Kemudian di atas misalnya saya buat hotel begitu kan, dengan lebar 7, misalnya saya jadikan kamar yang studio itu saya bagi 2, 3,5, apakah itu nyaman nah, gitu. Jadi kalian berpikir harus komprehensif ya dari bawah sampai atas lah begitu ya. Kemudahan, kenyamanan, keamanan itu semua dikaitkan gitu. Jadi dalam Mixus itu sangat kompleks itu pemikiran begitu ya. Nah terus sekarang utilitasnya kan gitu, karena kan di sini beberapa fungsi kan, misalnya tadi hotel dan mall begitu kan. Nah utilitasnya bagaimana? Dijadikan satu atau dipisah dua nah begitu. Mungkin ada yang dipisah, mungkin ada yang jadi satu. Karena di utilitas kalian dulu belajar kalau bangunan kecil, terutama untuk kloset itu penampungannya apa? Septic tank kan gitu ya. Ada rembesan, itu kecil kan gitu. Nah sekarang kalau bangunan besar itu nggak bisa lagi kita pakai septic tank itu kan ya.
mesti septicnya raksasa, kemudian limbahnya dibagaimanakan, apakah kita olah atau kita buang aja namanya itu. Ya, itu namanya nanti STP ya. Kalian mungkin udah pernah dengar kata STP kan gitu ya. Sewing treatment plant gitu ya. Kemudian AC. STP pun ada dua jenis, nanti ada yang modern atau yang konvensional. Kalau konvensional dia besar cuma di airnya diputer-puterin, air kotor sana, keluar airnya tuh bersih sedikit tapi jangan diminum. Ya, jangan minum, itu bisa dipakai untuk cooling tower gitu, untuk nyiram tanaman ya gitu kan. Kalau yang betul-betul mau bersih itu mungkin pakai alat lagi di dalam STP itu. Ya, jadi ada tangki-tangki pengolahan itu limbah itu sampai keluar itu airnya bersih itu bisa